Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini untuk hadir membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 dan pembicaraan pendahuluan rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga dan rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2025 dan lain-lain yang kita pandang perlu untuk kita bahas bersama pada hari ini. Kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Menteri PUPR atas tugas barunya sebagai PLT Kepala Otorita IKN. Semoga selalu amanah dan dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kita kasih aplaus buat Pak Menteri. Saya tahu tugas ini tidak mudah, tapi semakin mudah ketika langsung di bawah Pak Menteri. Toh juga semua anggarannya di sini, Pak. Jadi cerita IKN ini, Pak Menteri, saya pernah menyurati ke pimpinan DPR, Pak. Mempertanyakan IKN ini mitra kerja komisi mana. Karena semua anggaran infrastruktur IKN kan di sini, Pak. Tapi kami tidak pernah bersentuhan sama dengan struktur di otorita IKN. Dan ini menjadi agak rumit di kami, memang banyak pertanyaan juga. Jadi rupanya otorita IKN itu rapat kerjanya dengan Komisi 2, Pak. Sementara seluruh anggarannya ada di sini. Nah sekarang sudah langsung Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI sekarang sudah langsung ditangani oleh sebagai PLT-nya adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya pikir ini memperpendek rentang koordinasi, Pak, mempermudah ya, karena seluruh beban sekarang memang ada di komisi ini, Pak, terkait dengan IKN. Jadi kita ucapkan selamat Pak Menteri, selamat bertugas dan semoga Bapak sehat walafiat selalu ya, sehingga bisa mengawal proses pembangunan IKN yang sedang berjalan ini. Ibu Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati. Yang pertama saya ingin meminta informasi terkait dengan IKN, Pak. Kita di Komisi 5 ini tidak pernah tahu gambarannya seperti apa sebenarnya sampai detik ini. Kita taunya dari media, baca media. Untuk itu tolonglah, barangkali kita diberikan gambaran lewat slide-nya, sarana prasarannya sampai sejauh mana, kemudian bangunan-bangunannya kayak apa. Yakinkah, kalau ditanya yakinkah kita bisa memanfaatkan pada bulan Agustus? Pasti jawabnya eksekutif pasti yakin. Nah kita ini lihatnya di media, maka kita ini nggak yakin kalau itu mampu untuk dimanfaatkan. Padahal undang-undangnya sudah harus pindah ke sana. Gitu. Oleh karena itu saya mohon dengan hormat, berikan kami informasi secara utuh untuk IKN. Termasuk anggaran-anggaran yang ada di tahun 2024 ini, kita juga nggak tahu dari 2024, kan ini terpisah semua, anggaran untuk Bina Marga sekian, untuk Cipta Karya sekian yang terrealisasikan masing-masing. Itu kalau di global, di total semua itu total anggarannya sekian, kemudian yang sudah terrealisasi sekian, yang belum itu karena apa? Apakah karena faktor teknis atau karena faktor lain-lain? Mohon dengan hormat. Karena kalau saya perhatikan kan kebutuhan dari infrastrukturnya luar biasa di sana ini. Dan kalau melihat gambaran-gambaran yang diberikan di media itu kayaknya kita melihatnya masih begitu-begitu gitu. Makanya ini sudah bulan Juni, sebentar lagi bulan Agustus, tinggal 6 bulan sampai sejauh mana progresnya. Ini juga saya pikir tidak kalah menyita perhatian masyarakat, yaitu adalah mengenai Dijen Perumahan, pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Dijen Perumahan senilai 4,53 triliun dari yang diusulkan senilai 21 triliun. Kegiatan prioritasnya antara lain adalah pembangunan rumah susun, rumah khusus, PSU, perumahan dan BSPS. Nah Pak Menteri, kita tahu bahwa saat ini
terkait dengan perumahan ini masyarakat kita sedang lagi viral-viralnya nih, lagi banyak banget dibahas. Pertanyaan saya Pak adalah apakah ada data tentang kebutuhan rumah bagi pekerja di Indonesia? Misalnya bagi ASN, bagi pekerja swasta, lalu berapa yang selama ini bisa dipenuhi ya? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kementerian lembaga yang memimpin untuk sektor perumahan ini adalah Kementerian PUPR. Apalagi Pak Menteri juga merupakan Ketua Komite Tapera, yang ini terkait juga dengan Tapera, yang kami di Komisi 5 ini paling banyak ditanya oleh masyarakat dan wartawan. Jadi bagaimana Pak data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia? Karena selama ini saya belum menemukan hitungan data yang detail mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan para pekerja baik ASN maupun pekerja swasta. Pertanyaan saya Pak yang juga ditanyakan oleh masyarakat hanya ada dua saja Pak. Yang pertama adalah hitungan gap atau kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Tapera itu seperti apa? Saya mohon ada perhitungan detail dari Dirjen Perumahan, misalnya ya untuk ASN bagaimana, untuk pekerja swasta juga bagaimana. Dan yang kedua Pak, ada nggak sih Pak, ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalau ditanya Tapera, ini jawabannya tuh kok tidak firm gitu. Ya Pak, ini Tapera gimana nih Pak? Kalau pekerja swasta yang udah menyicil KPR-nya selama ini atau yang udah punya warisan selama ini, udah punya rumah nggak butuh lagi perumahan, apakah masih diwajibkan? Nah ya kan, terus kadangkala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu. Mohon maaf Pak, subsidi itu kewajibannya negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara namanya gotong royong gitu. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi Pak, mohon penjelasan tentang Tapera karena saya yakin di sini banyak wartawan, masyarakat juga menanti soal itu. Lalu berikutnya saya juga mengucapkan selamat Pak Menteri ditugaskan sebagai Kepala Otorita IKN. Tapi tolong Pak Menteri jangan cepat-cepat Pak Menteri. Enggak harus selesai sekarang. Soal 17 upacara di sana enggak masalah. Tapi tidak terlalu cepat. Saya pernah dulu Pak Menteri ke Jerman. Ada istana kembar dua Pak Menteri. Saya mendapatkan penjelasan kenapa istana sampai kembar dua. Anaknya raja waktu itu anaknya banyak. Tapi raja senang kepada anak yang usia 16 tahun. Anaknya minta syarat, saya mau jadi raja menggantikan bapak, tapi saya minta dibangunkan istana baru. Sampai raja yang diangkat dinobatkan itu meninggal, istananya belum selesai Pak Menteri. Tapi yang bagus sekali. Saya juga kalau kunjungan ke luar negeri sering menyampaikan kepada teman-teman, kayaknya kiamat masih jauh nih. Bangunan di luar negeri demikian bagus, hebat, kokoh. Jadi jangan terlalu ngebut. Gedung DPR, Istana Negara itu lambang negara. Jadi betul-betul harus bagus dan berkualitas. Sabar Pak Menteri. Jangan terlampau tergesa-gesa dan terburu-buru. Tidak harus selesai dengan presiden sekarang. Kalau perlu 2-3 presiden yang akan datang baru selesai. Mengenai Tapera Pak Menteri, usul saya sukarela saja Pak Menteri, jangan dipaksakan. Karena banyak PNS di kita ini yang sudah tidak punya SK lagi. SK-nya di bank daerah setempat, tinggal sedikit. Kalau harus dipotong lagi untuk ini, khawatir mengganggu. Dan ini sudah kelihatan gejolak keresahan. Jadi lebih baik ya yang minat silakan. Jadi dianjurkan saja dulu, tidak diharuskan dulu. Saya kira demikian Pak Ketua. Sudah saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Menteri, Bapak-Bapak dan Ibu Dirjen.
Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Pertama-tama tentu saya menyampaikan selamat kepada Pak Basuki telah ditugaskan Pak Presiden sebagai Kepala Otorita IKN. Tentu kami sebagai masyarakat Kaltim sangat berkepentingan dengan ini, dan saya salah satu orang yang sejak awal yang berpendapat bahwa sejak awal harusnya otorita IKN itu ditangani, dipegang oleh kawan-kawan dari Kementerian PUPR dan juga Kementerian ATR BPN, karena pembangunan infrastruktur dasar IKN berikut penyelesaian masalah hak atas tanah itu menjadi kunci untuk bisa sampai di 2024 ini. Sehingga menurut saya sih ini kalau bicara percepatan IKN, ini adalah kebijakan yang sangat tepat dari Pak Presiden, dan mudah-mudahan Pak Basuki bisa menyelesaikan permasalahan lahan dan juga percepatan pembangunan infrastruktur dasar IKN-nya. Cuma mungkin saya pesan bahwa memang selama ini seolah-olah kita mengesankan bahwa masyarakat lokal, masyarakat adat itu seolah-olah selalu bertentangan dengan kebijakan nasional. Padahal itu sebenarnya masalahnya adalah konflik lahan. Dan saya yakin Pak Basuki bisa kemudian menyelesaikan masalah konflik lahan ini, karena saya meyakini masyarakat Kaltim, khususnya masyarakat sekitar IKN, masyarakat adat itu sangat-sangat mendukung IKN. Sehingga mengakui dan melindungi hak-hak komunitas ini menurut saya hal yang sangat merupakan aspek penting, dan ini jangan diabaikan. Itu aja maksud saya, titip saya Pak Basuki, dan saya sangat meyakini dan kami siap di belakang Pak Basuki untuk menjalankan IKN ini, termasuk Pak Danis, masih Satgas IKN kan Pak ya. Saya rasa demikian barangkali Bapak Ibu sekalian ya, dari saya Pak Menteri terkait dengan rapat kita hari ini. Bapak cukup menjawab singkat saja dan nanti dijawab secara tertulis karena masih ada nanti rapat kita dengan para eselon 1. Saya persilakan Pak Menteri. Terima kasih Bapak Pimpinan, Ibu Bapak anggota yang terhormat dan saya hormati. Sesuai dengan arahan Bapak Pimpinan, saya akan menjawab beberapa poin, beberapa isu yang menjadi concern Ibu Bapak secara umum. 3 tentang IKN, izinkan saya melaporkan, nanti ada. Jadi sejak tahun 2022 sampai dengan 2024, Dijen SDA untuk IKN ini dialokasikan untuk menyelesaikan pekerjaan bendungan Sepaku, kemudian juga untuk pengendalian banjir sebanyak 3 triliun. Dijen Bina Marga untuk menyelesaikan jalan-jalan nasional yang ada di sekitar situ, kemudian jalan tol dan jalan kawasan 32 triliun sampai dengan 2024. Dijen Cipta Karya 22 triliun untuk bangunan gedung. Dijen Perumahan yaitu untuk HPK, hunian pekerja konstruksi, juga untuk 47 tower hunian untuk ASN, Pas Pampres, polisi dan Hankam, BIN itu 12 triliun, totalnya sekitar 70 triliun sampai dengan 2024 ini. Progresnya seperti apa? Coba saya lanjutkan. Ini batch pertama, itu progresnya sampai sekarang ini sekitar, ini ada Pak Satgasnya pembangunan, Pak Danis tadi, itu progresnya sekitar 80%. Lanjut, foto-fotonya. Fotonya. Ini bendungan Sepaku Semoy yang kemarin baru diresmikan oleh Bapak Presiden. Bendungan Sepaku Semoy ini merupakan salah satu sumber air bersih untuk air minum IKN dan Balikpapan. Ini kapasitasnya 16 juta meter kubik, 200 liter per detik akan menjadi air baku bagi IPA IKN, termasuk yang intake Sepaku, juga 300 liter per detik. Ini bisa menjadi suplai air minum sampai dengan tahun 2035 di IKN. Untuk intake 2000 liter per detik. Bentar,
ulangi. Ini dari sini 500 liter per detik dibawa ke Balikpapan, karena memang Balikpapan juga butuh air minum. Ini semua sudah selesai, baru diresmikan kemarin tanggal 4 Juni. Lanjut. Ini adalah jembatan Pulau Balang bentang pendek. Ini duplikasi karena yang jadi itu dulu dibangun oleh, mohon maaf, oleh pemerintah daerah secara teknis tidak handal, sehingga kami tidak yakin untuk bisa difungsikan sebagai akses ke IKN. Sehingga kita bikin duplikasinya yang sekarang progresnya 77,6%. Mudah-mudahan Juli nanti akan sudah. Ini potret yang sebelumnya ini saya kira. Lanjut. Ini adalah tol IKN seksi 5A, progresnya 83,5%. Ini semua sudah pada levelnya, sehingga tinggal tinggal servicingnya saja. Kita lihat Bapak sekalian, yang hijau-hijau ini adalah net atau namanya apa Pak? Geomet ini, tapi itu untuk menahan longsornya. Kemudian kita tanemin. Ditanemin tanaman, dan yang sekarang ini yang sudah lalu, ini yang sekarang sudah penuh semua, menjadi hijau semua. Inilah makanya tujuan pembangunan kita adalah mutu, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Ini yang ke arah Pulau Balang. Jadi Balikpapan di kilometer 8 ke arah sampai dengan jembatan Pulau Balang tadi akan selesai bulan Juli ini. Sehingga kalau dari Balikpapan dari Pulau Balang ke IKN sudah dengan jalan nasional, sudah lebar sehingga mungkin sekitar 1 jam. Kalau nanti dari Pulau Balang sampai di IKN jalan tolnya jadi, tinggal 40 menit. Lanjut. Interupsi pimpinan, dikit aja. Ya, Bu. Pak, boleh pimpinan? Ya, singkat Bu ya, Iya, ada jam ini. enggak, saya hanya ingin melihat itu yang jalan tol tadi kan hanya 5A, yang lainnya. Ya, ini kan satu contoh, kalau mau semua nanti lama. Ya. Ya. Baik, nanti dengan Pak Dirjen Bina Marga, nanti Bapak siapkan ya waktu kita. Ya, Nah, nanti kita mau kunker ke sana, saya pimpin. terus Ya, kita udah punya jadwal Pak Menteri, kami Komisi 5 akan kunjungan kerja ke sana. ya, Harusnya sudah kemarin, tapi ya, jadi tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli Pak, nanti kita ke sana. oke. Ya, biar kita langsung ke lokasi. Baik Pak Menteri, Ini- mungkin yang lain-lain saya rasa nggak perlu lanjut ya, ini ini dulu sudah- Pak Menteri ya, Ini silakan. yang di ujung sana itu adalah kantor presiden, kemudian istana, lapangan langsung ke ini, yang dek ini adalah sumbu kebangsaan. Yang bangunan-bangunan kantor di kiri kanan adalah kantor Kementerian Menko. Kantor Menko 1, 2, 3, 4, masing-masing Menko 4 tower, bisa untuk sharing office dengan kementerian yang dibawahinya. Lanjut. Progresnya sudah 100% nanti. Ini yang istana yang di bawah, yang di atasnya adalah kantor presiden. Oke. Di atasnya yang hijau ini rumput, bukan karpet, tapi sudah rumput. Ini yang untuk lapangan upacara nanti. Lanjut. Ini yang Kemenko tadi. Lanjut. Ya, ini Kemenko 4, 73. Ini nanti bulan akhir Juli, sesuai jadwalnya Bu Dirjen, ini line up-nya, fasadnya sudah akan jadi semua. Lanjut. Ini land development untuk sub wilayah pengembangan 1B. Jadi semua sudah kita bikinkan jalan-jalannya untuk bisa pembangunan di sekitar situ. Kita lihat juga riparian kita jaga betul supaya air ini tetap berada di situ. Jadi kalau ada ini namanya riparian, dia tidak kita tata betul, kita bikinkan embungnya dan sebagainya, sehingga ini menjadi estetika untuk satu kota. Lanjut. Ini ada 34 rumah jabatan menteri, 36 yang
yang sedang siap sekarang ini baru 4, tapi nanti akhir Juli insya Allah sudah bisa beroperasi semua. Lanjut. Ini adalah hunian ASN, BIN, Pas Pampres, Polri, semua 47 tower. Pada bulan Juli, akhir Juli sampai awal Agustus, insya Allah 12 tower sudah bisa operasi full furnished. Ini adalah tipenya 98 meter persegi setiap hunian. Jadi ini full furnished pada akhir Juli atau awal Agustus sehingga bisa dimanfaatkan. Lanjut. Lanjut. Cukup? Oke, demikian Bapak untuk yang IKN. Kemudian yang juga ingin kami jawab adalah TAPRA. Kami ditemenin oleh bapak-bapak dari BP TAPRA, Badan Pelaksana TAPRA, Pak Heru sebagai komisioner dan beberapa deputinya. Untuk itu nanti beliau akan jelaskan tentang TAPRA, tapi apa yang disampaikan oleh Bu Iren tadi, backlog kita untuk kepemilikan 9,9 juta, backlog untuk rumah tidak layak huni 2,6 juta, sedang pertumbuhan rumah tangga baru 800.000 per tahun. Ini berdasarkan survei Sustenas kalau nggak keliru. Jumlah ASN sendiri sekitar 4,4 juta orang yang belum memiliki rumah 1,8 juta. Apa sekarang peran pemerintah selama ini? Pemerintah melakukan pembiayaan bukan dari APBN untuk yang khusus dan lain sebagainya, tapi ada pembiayaan untuk kepemilikan rumah melalui Ibu Bapak sekalian yang sudah setuju juga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari 2010 sampai 2024. Sampai dari 2010 sampai 2024 itu sudah lebih dari 105 triliun. Itu pun bisa nanti beliau akan menjelaskan juga lebih detail, membawa kredit lebih dari 300 triliun dalam pembangunan perumahan itu. Kemudian juga ada subsidi selisih bunga yang disalurkan melalui tahun 2015 sampai 2020 dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan itu PP2BT itu yang kecil dari 2007. Ketua, barangkali begini Pak Ketua kalau boleh interupsi. Silakan. Kalau boleh Pak Menteri, tidak usah nanti kita rapat khusus saja kita bahas soal ini. Nanti penjelasannya kita rapat bahas kan agak panjang persoalannya ini karena banyak masalah yang kita harus hadapi tentang ini Pak. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Baik, saya setuju Pak. Untuk terkait TAPERA Pak Menteri, kami akan agendakan khusus mungkin nanti. Pak Ketua tidak detail tapi secara umum sehingga bisa diketahui apa ikut TAPERA. Mungkin lah. Oke, sebentar. Itu saya kira kalau dari kami itu untuk yang peran pemerintah dalam pembiayaan. Jadi TAPERA ini sebenarnya salah satu bidang inovasi pembiayaan TAPERA. Ya kan? Kalau itu untuk itu Pak Heru silakan sebentar Pak Heru, mohon izin Bapak, mohon izin supaya jelas semua nanti di luar juga. Jadi begini Pak, saya non sewu Pak Menteri, ya, saya rasa soal TAPERA ini sudah menjadi ramai. Penjelasan Bapak pun tidak menyelesaikan persoalan sekarang. Kami akan agendakan khusus Pak, untuk TAPERA ini kita rapat khusus terkait TAPERA supaya nanti tuntas Pak, karena memang kami banyak sekali mendapat pertanyaan dan seterusnya. Maka bahasa saya di media saya bilang, saya minta kalau bisa pemerintah tunda dulu. Karena ada keberatan dari karyawan dan keberatan dari pengusaha. Titik ini yang paling rumit Pak, kami jawab di sini. Yang mau dipotong keberatan, yang dibebani pemotong pun keberatan. Titik temu ini menurut saya yang harus dicarikan jalan keluarnya dulu. Oleh karenanya kami nanti akan mengundang dulu semua pihak Pak. Ya kayak merapat dulu nanti kita undang dunia usaha, kita undang mungkin perwakilan para buruh, baru nanti kita undang teman-teman dari TAPERA. Saya rasa itu barangkali jalan keluarnya Pak Menteri. Non sewu Pak Menteri, mohon izin ya. Jadi mohon izin saya sepakat dengan Pak Ridwan, ini nanti saja kita dengarkan penjelasan soal TAPERA ini setelah beberapa tahapan nanti kami lakukan.